Hai Sobat Satwa Media, Grebek Farm Season 1 telah kita lakukan dengan mengunjungi peternak-peternak sukses, terutama peternak ayam petelur di berbagai kota, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bali. Terakhir kita ke Bali, banyak cerita sukses dari peternak-peternak yang telah kita kunjungi, bahwa mereka sharing budidaya ayam petelur dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama bibit, pakan, dan manajemen pemeliharaan. Nah, kita kali ini akan mengupas tuntas salah satu faktor pentingnya, yaitu bibit. Pemilihan bibit yang berkualitas itu seperti apa? Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dewa Made Santana, selaku Technical Service Specialist Southeast Asia untuk Highland International. Selamat siang Pak Dewa. Selamat siang Bu Ian. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Bagaimana Bu Ian, sehat? Alhamdulillah baik Pak, dan kabarnya luar biasa ini setelah experience Grebek Farm dari berbagai kota nih Pak. Wah, sudah keliling-keliling kemana-mana ya Bu ya? Iya Pak. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ingin mengupas tuntas mengenai bibit ayam petelur, utamanya adalah Highland Brown Max Pak. Nah, bisa diceritakan Pak, CP909 Highland Brown Max itu apa sih Pak? Ya, betul Bu Ian. Jadi tadi Bu Ian sempat bilang faktor penentu kesuksesan dalam beternak salah satunya bibit. Nah, apa sih CP909 ini? CP909 ini adalah genetik yang terupdate dari Highland Brown. Jadi kita punya Highland International sendiri, ada update untuk Highland Brown-nya yaitu Highland Brown Max Bu. Jadi CP909 itu CP adalah distributor kami Bu di Indonesia yang mendistributorkan Highland Brown Max. Jadi genetik yang terupdate dari Highland itu sendiri. Update genetik ya Pak ya? Iya betul. Ini pengalamannya dari berbagai kota bahwa men-sharingkan penggunaan CP909 Highland Brown Max ini mudah beradaptasi, mudah pemeliharaan, bobot badannya juga tercapai setiap minggunya, dan produksinya optimal. Nah, di produksi ini juga puncak produksinya cukup cepat, lama, ataupun persistensi puncak produksinya cukup panjang, bahkan di Bali ini sampai 50 minggu puncak produksinya. Dan untuk telurnya sendiri, telurnya warnanya coklat, glowing, kerabangnya tebal. Nah, ini apa sih Pak yang dilakukan sehingga kualitasnya saat ini bisa menghasilkan performa-performa seperti yang tadi saya sebutkan Pak? Brown Max sendiri itu adalah generasi terbaru dari Highland tersebut. Nah, bedanya apa dengan Highland yang sebelumnya? Highland Brown Max ini ayamnya lebih robust, lebih tangguh, jadi lebih sesuai dengan climate kita yang tropis, high humidity, kelembaban yang tinggi dan suhu yang tinggi. Begitu Bu Ian. Selanjutnya ada hal yang menarik lagi Pak, saya melihat kan dengan variasi tipe kandang Pak, baik itu tradisional, semi otomatis, dan full otomatis dengan close house kayak gitu. Tapi performanya cukup bagus Pak, tidak jomplang gitu Pak produksinya kayak gitu. Ini key point-nya apa sih Pak, sehingga walaupun dengan sistem perkandangan yang berbeda, tetapi hasilnya masih bisa optimal di semua tipe kandang Pak? Iya. Jadi artinya dengan berbagai macam sistem pemeliharaan begitu ya, open maupun close, dia bisa performa dengan baik begitu ya Bu Ian ya. Jadi kuncinya sebenarnya itu di berat badan Bu. Jadi bagaimana kita harus kontrol atau selalu cek berat badan. Berat badan ayam ini seperti rambu-rambu lah. Gambarannya rambu-rambu buat kita peternak tuh biar tahu nih, oh performanya seperti apa nantinya. Contohnya di 5 minggu awal, berat 5 minggu awal itu pada fase brooding itu buat membentuk imunitas. Kalau berat badannya tercapai dengan standar 5 minggu awal, imunitas bagus Bu. Jadi program vaksin bagus, kekebalannya bagus. Kemudian setelah fase brooding ada fase growing. Di growing ini fase pembentukan tulang dan rangka. Frame, kita biasa sebutnya frame. Ini ibaratnya itu kayak pabrik telur Bu. Jadi kalau pabriknya bentuknya frame-nya sudah gede, otomatis nanti mesin telurnya bisa banyak. Ya. Begitu kita masa growing, kita pada fase pulet, ini masa kritik Bu, agar menjaga
pertumbuhan berat badan tidak berlebihan pada fase ini. Kalau dia ini fasenya untuk pembentukan crop capacity. Nanti biar waktu pindah ke kandang laying, intake akan mudah terkejar. Nah, kemudian selalu kita pantau setelah fase produksi, ada hal krusial lainnya yaitu penentuan stimulasi lighting, Bu. Lampu ini kapan kita harus tambah. Jadi untuk yang terbaru sekarang itu kita based on berdasarkan berat badan ayam dan keseragamannya. Jadi begitu dapat 1,35 sampai 1,4 dengan keseragaman di atas 80%, itu kita bisa tambah lampu. Nah, penambahan lampu inilah yang nanti akan membantu ayam menstimulasi saluran reproduksinya, siap akhirnya untuk memproduksi telur. Jadi setelah nambah lampu, biasanya 10-14 hari dia mulai bertelur. Nah, di situ tetap kita ikutin berat badannya sampai umur 35 minggu, Bu. Tetap kita pantau berat badannya untuk mendapatkan persistensi yang bagus. Jadi kuncinya pencapaian berat badan di masing-masing umur itu kita harus monitoring. Karena berat badan ini benar-benar seperti lampu lalu lintas lah buat rambu-rambunya, betul. Gitu, Ya, Bu Ian. berarti bobot badan itu tuh harus dimonitor Bobot terus ya, Pak badan ya? kunci. Satu-satunya yang kita bisa lihat, yang kita bisa measurement, bobot badan. Kami dari Highline punya komitmen akan selalu memberikan update genetik setiap tahunnya, ya. Update genetik yang selalu terbaik. Kita berkomitmen untuk penambahan 4 butir telur setiap tahun, Bu. Terus kemudian dengan daya tahan tubuhnya juga, Bu, yang lebih adaptif lagi. Dan tentunya yang terakhir, kerabang telur tadi, Bu, yang long lasting. Karena ayam modern sekarang, Bu, lebih produktif, bisa dipelihara sampai 100 minggu. Bisa bahkan sampai 105 minggu gitu, bisa tahan dengan kualitas kerabang yang masih bagus. Mungkin begitu. Untuk pendampingan di lapangan sendiri, Pak, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Highline untuk pendampingan customer-customer supaya produksinya optimal, Pak? Ya, kami sering sekali di lapangan bertemu dengan customer, dengan tim CP di lapangan jalan bareng, kita sering seminar bersama-sama. Dan kami di Asia Tenggara, itu kami punya 3 spesialis, technical spesialis. Ada Miss Princess Cortez, itu nutritionist spesialis, base-nya di Filipina. Dan kami di Indonesia ada 2 technical spesialis, ya, Bapak Christian Budi dan saya sendiri. Kita itu mobile, Bu, dengan sigap siap untuk selalu ke lapangan dengan pengguna-pengguna Highline di lapangan dan membantu untuk mencapai performa yang optimal. Selain itu, kita juga selalu rutin, Bu, kunjungan ke farm, visit farm, dan ada seminar-seminar bersama. Kami memberikan Highline Brown Max, sudah improvement genetik lebih baik daripada Highline sebelumnya. Dan Highline Brown Max ini merupakan pilihan utama bagi peternak Indonesia untuk memperoleh performa yang lebih baik dan profitabilitas yang optimal bagi peternak di Indonesia. Pak Dewa, terima kasih atas sharingnya. Oke. Semoga bermanfaat bagi Sobat Satwa Media yang masih galau memilih bibit ayam petelur yang akan digunakan di farmnya, Pak. Pilihan terbaiknya adalah Highline Brown Max dengan merek dagang CP909 yang didistribusikan oleh PT Carun Pokpan. Ya, Pak ya? Terima kasih Pak Dewa atas Bu waktunya, Ian. atas sharingnya, Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Bu Ian. Terima kasih. Baik, Sobat Satwa Media, begitulah rangkaian Gerbek Farm Season 1 yang kita telah lakukan. Semoga cerita dari para peternak dapat menginspirasi Sobat Satwa Media semuanya. Dan Highline Brown Max CP909 menjadi salah satu pilihan terbaik untuk performa produksi optimal di peternakan Sobat Satwa Media semuanya. Sampai ketemu di Gerbek Farm Season selanjutnya, masih di Satwa Media Group Official YouTube Channel. Terima kasih, sampai jumpa.